Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya walaupun niatnya jam 8.40 tapi terakhir jam 9 juga mulainya. Jadi saya mohon maaf karena sedikit terlambat hari ini. Baik, seperti biasa kita langsung saja dengan sesi pertanyaan dan tanya jawab. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh langsung ditanyakan. Ya, siapa? Saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Apa, Saiful? Di materi 14 tentang ini, Bu, apa? Lambda expression yang halaman 4 di poin kedua. Di situ dibilang functional interface adalah interface yang hanya memiliki Mana? Halaman 4 ya? Iya, Bu. Oke, ya. Itu kan dibilang functional interface adalah interface yang hanya memiliki metode abstrak. Nah, saya mau tanya, apa ada metode dalam interface yang bukan abstrak? Kan kalau dalam interface itu kan udah otomatis tanpa kita tulis, itu udah otomatis public abstrak gitu, Bu. Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi sejak Java versi saya lupa versi ke-7 atau versi ke-8 ya, interface itu tidak hanya terdiri dari nama metodenya saja. Maksud saya kalau biasanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang namanya interface ini terdiri dari nama metode, di mana metode tersebut secara otomatis dia akan menjadi abstrak. Ya, nah sejak saya lupa versi keberapa, antara versi ke-7 atau versi ke-8 ya, karena memang di versi ke-7 dan ke-8 ini banyak perubahan yang terjadi. Nah, pada perubahan tersebut salah satunya terkait dengan interface, di mana di dalam interface juga boleh memiliki metode yang ada isinya. Nah, jadi interface boleh memiliki metode yang ada isinya. Makna ada isinya berarti metode tersebut ya tidak hanya nama metodenya saja, jadi ada implementasinya. Ya, sehingga metode tersebut itu bukan metode yang abstrak. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa functional interface adalah interface yang hanya memiliki metode abstrak. Maknanya apa? Berarti interface-nya itu hanya ada nama-nama metodenya saja, ya. Tapi kalau interface-nya itu nanti sewaktu dibuat ada metode yang abstrak, kemudian ada juga metode yang ada isinya, ya, maka interface tersebut tidak termasuk ke dalam functional interface. Oke, bisa dipahami maknanya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh saya tanya lagi, Bu? Boleh, lanjut. Untuk apa? Java style, Bu. Saya mau tanya tentang Java style yang ketentuan buka kurung kurawal untuk apa? Kelas dan method. Nah, yang materi-materi kita akhir-akhir ini bukan terutama tentang inner class, bukan? Buka kurung kurawalnya tuh, Bu, di akhir baris, Bu. Sedangkan di Java style kan dibilang buka kurung kurawal tuh sendiri dia di baris baru. Gitu. Kalau yang Java style betulnya kayak mana, Bu? Ya sebetulnya kalau hanya sekedar buka kurung kan misalnya kayak gini. Contoh. Nah, ini kan maksudnya kan apakah di baris yang sama ataukah kita enter jadi di baris tersendiri, ya. Nah, keduanya benar. Kenapa keduanya benar? Karena dua-duanya memang bisa digunakan dengan catatan ya
kalau kita pakai Java editor misalnya seperti BlueJ atau istilahnya yang sederhana aja seperti Notepad++ ya, itu secara otomatis kalau kalian klik di sini ya, berarti otomatis yang ini juga akan apa namanya ya, ter-highlight juga ya. Jadi maknanya dengan adanya function highlight tersebut sebetulnya tidak terlalu berpengaruh apakah ini kita letakkan di sini atau ini kita letakkan sesudah, maknanya satu baris saja ya. Kenapa? Karena pada editor itu secara otomatis dia akan meng-highlight bagian mana. Jadi kalau misalnya kita pindahkan di sini maka otomatis yang ini juga akan ter-highlight. Jadi bagi pengguna atau programmer waktu lihat, oh ternyata ini adalah bagian ini yang tutupnya. Ya, jadi kurung kurawalnya ini tutup kurung kurawalnya. Nah, memang ya untuk memudahkan ya di dalam Java Style memang langsung dibilang supaya terorganisir. Nah, langsung dibilang itu harus sejajar. Nah, kenapa harus sejajar? Orang kalau melihat sekilas, kalau ditulis sejajar seperti ini, itu udah langsung tahu bahwa ini ya, ini kurung kurawal yang paling terakhir itu adalah milik yang ini. Jadi langsung ketahuan. Nah, bandingkan maksud saya jika diletakkan pada baris yang berbeda, pada baris yang sama dengan nama kelas ataupun nama metodenya ya. Nah, orang kan masih bingung-bingung, ini kepunyaan yang mana ya? Yang ini kepunyaan yang mana? Kan masih bingung, ya kan? Nah, jadi istilahnya makanya dikatakan di dalam Java Style itu sebaiknya yang seperti ini. Nah, tapi bukan berarti kalau yang diletakkan di samping di sini ini salah, enggak juga. Kenapa tidak? Karena Java editor yang sekarang, ya bukan hanya Java editor ya, semua editor seperti text editor biasa, seperti Notepad++ misalnya, nah itu sudah ada fitur untuk highlight. Jadi kalian letakkan aja kursornya di sini, otomatis tutupnya, ya tutup kurungannya itu otomatis akan ter-highlight. Jadi sudah sangat membantu sekali. Nah, jadi mau diletakkan satu baris silahkan, mau diletakkan pada baris yang lain juga nggak ada masalah. Jadi dua-duanya boleh. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Annotation mungkin mudah ya, karena apa ya istilahnya, dia hanya berupa tanda simbol @ seperti itu ya. Jadi kecuali kita buat annotation sendiri, nah baru perlu kita pelajari lagi. Tapi kalau hanya kita sekedar menggunakan annotation bawaan daripada Java seperti @override, apalagi functional interface, apa lagi ya, lupa jadinya. Nah itu ya tinggal kita pakai aja. Tapi kalau kita buat annotation versi sendiri, baru kita perlu baca kembali sintaksnya seperti apa. Nah, sedangkan yang untuk generics ini adalah materi yang sangat penting ya, generics. Kenapa? Karena generics ini akan sangat banyak kalian temukan saat menggunakan collection atau data collection. Jadi, saya lupa tepatnya Java versi keberapa, tapi kalau saya nggak salah versi ke-6 atau versi ke-7 ya. Java Generics mulai dari versi keberapa ya? Ada di slide kalau nggak salah saya jelaskan. Generics versi ke-5. Oh, versi ke-5 ya. Nah, jadi Java Generics pada versi ke-5 ini, jadi sejak versi ke-5 kelas-kelas ya, kelas-kelas yang ada di dalam Java API yang terkait dengan collection itu ditulis kembali. Nah, ditulis kembali dengan menggunakan generics. Nah, kenapa dengan menggunakan generics? Supaya
datanya itu bisa lebih lebih fix. Jadi istilahnya suatu koleksi data bisa menyimpan data apapun, tapi kalau sudah kita buat di dalamnya ini adalah suatu tipe data tertentu, maka compiler secara otomatis itu akan mengecek kalau bukan tipe data tertentu tersebut, maka akan langsung muncul error. Jadi itu kelebihan daripada menggunakan generics. Nah, kalau sebelumnya yang tidak ada generics, bebas ya, mau tipe apa data apapun, misalnya seperti array list atau vektor, kita mau isi apa aja boleh. Boleh kita isi integer, boleh kita isi string, boleh kita isi double, boleh kita isi objek dari kelas circle misalnya, objek dari kelas point, apapun itu bebas. Nah, tapi sejak adanya generics ya, suatu koleksi data sudah kita fixkan. Jadi yang namanya koleksi datanya itu walaupun sebetulnya dia boleh menyimpan data apapun, tapi dengan adanya generics kita memastikan hanya satu jenis tipe data saja yang akan disimpan. Kalau selain dari itu akan error. Jadi jadi makanya di sini dikatakan untuk mendeteksi bugs. Jadi langsung saat compile itu akan langsung error, langsung nampak errornya. Kalau dari saat compile aja udah error kan berarti mau nggak mau kan harus kita perbaiki. Nah, tapi kalau misalnya errornya saat runtime kan lebih susah kita memperbaikinya. Nah, jadi dengan adanya generics ya itu kelebihannya. Ya.